Dalam beberapa tahun terakhir, Regulation Crowdfunding, RegCF, telah muncul sebagai wahana penggalangan dana yang ampuh bagi perusahaan rintisan di bidang kesehatan dan farmasi, dan tahun 2024 merupakan tahun terkuat sejauh ini. Sejak tahun 2018, total dana yang dihimpun melalui RegCF di sektor ini telah tumbuh dari hanya $4 juta menjadi hampir $58 juta pada tahun 2024, yang ditandai antusiasme pemodal yang berkelanjutan. Perubahan aturan SEC yang penting pada tahun 2021 yang menaikkan batas penggalangan dana RegCF dari $1,07 juta menjadi $5 juta membuat pasar mengalami titik balik yang besar. Peningkatan batasan pendanaan telah menjadikan RegCF jalur yang jauh lebih layak bagi perusahaan rintisan di bidang kesehatan dan farmasi yang padat modal. Warisan pandemi COVID-19 juga memperkuat minat publik dan investor terhadap inovasi perawatan kesehatan, mulai dari diagnostik hingga terapi digital. Pada saat yang sama, platform seperti Start Engine, Republic, dan Wayfinder telah matang menawarkan visibilitas, alur transaksi, dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga lebih mudah bagi pemodal untuk berpartisipasi dalam peluang teknologi kesehatan dan bioteknologi tahap awal. Yang mendukung lonjakan ini juga, sejumlah kesepakatan menonjol yang menunjukkan seberapa jauh RegCF telah berkembang. Pada tahun 2024, Simplify Genomics mengumpulkan dana maksimum penuh sebesar $5 juta di bawah RegCF. Batas yang sama dicapai oleh Isosceles Pharmaceuticals pada tahun 2023 dan Etem Lims pada tahun 2022. Penggalangan dana penting sebelumnya termasuk Jogo Health, $2,3 juta pada tahun 2021, Delhi, $1,07 juta pada tahun 2020, Phoenix Pharma Labs, $1,1 juta pada tahun 2019, dan Unlimited Tomorrow, $884.000 pada tahun 2018. Kesepakatan ini mencerminkan semakin canggihnya kampanye RegCF dan keinginan investor untuk mendanai inovasi terobosan dalam bidang ini. Sementara itu, pasar Regulation E+, Reg E+, menceritakan kisah yang berbeda yang dulunya merupakan jalur yang menjanjikan untuk penggalangan dana yang lebih besar. Reg E+ telah mengalami penurunan daya tarik di sektor perawatan kesehatan dan farmasi. Equity crowdfunding has become a very popular avenue for a lot of these early stage pharma and medtech companies to raise capital. So kind of see here in the nascent stages of the industry of equity crowdfunding as an industry, 2018 to 2020, pretty low funding amounts. And then really 2021 through last year, you really see strong levels of aggregate funding in early stage healthcare and pharma. And I think we're just going to see that continue moving forward. And then if you look at Reg A, is obviously, as we all know, a different type of industry. It is a lot of times, especially here, we see a lot of these funding amounts are dominated by like two companies. So if you look at 2020 and 2022, now RX raised like 20 million each of those years. So like that accounted for half of the 2020 numbers and a substantial part of the 2022 numbers. We all know Reg A is, requires a lot more money to run a Reg A round and to get those funded. So, you see the deal count is a lot lower. And really in the last couple of years, you've kind of seen Reg A activity in early stage healthcare and early stage pharmaceuticals kind of decline pretty heavily. But we still see strong funding amounts on the RegCF side. Tidak seperti RegCF, penawaran Reg E+ memerlukan kualifikasi dan pelaporan SEC yang jauh lebih ketat dan mahal, sehingga lebih memberatkan dan mahal bagi penerbit. Bagi investor, ini menandakan peluang dan inovasi dapat terkonsentrasi dalam waktu dekat. Dengan arus transaksi yang kuat, dukungan regulasi, dan basis investor yang semakin terlibat, RegCF siap untuk tetap menjadi landasan pendanaan inovasi kesehatan tahap awal hingga tahun 2025 dan seterusnya.